Kami dari Komite Nasional Papua Barat Wilayah Yaokimu akan laporkan kronologis kejadian kerusuhan yang terjadi di Yaokimu pada tanggal 19 bulan 4 tahun 2015. Jadi kronologis kejadian awal itu teman-teman dari Komite Nasional Papua Barat yang ada di wilayah Yaokimu lakukan pencarian dana. Dana tujuannya lakukan untuk menyukseskan rapat kerja daerah KNV wilayah Yaokimu, pusatkan di Ruko. Pada saat itu kita pusatkan di Ruko, lalu kita buat tempat jualan atau pasar itu tanggal 8 bulan 4. Dan rencana bulan 9 itu kita mulai lakukan penjualan hasil-hasil bumi yang disumbangkan oleh teman-teman, dan kita akan jual di situ tanggal 9. Namun tanggal 9 itu juga pengurus KNPB, pengurus inti KNPB Yaokimu, namanya Denny Pakabol, diculik oleh orang, dan sehingga kami pada saat itu kami lakukan duka tanggal 9, tanggal 10 itu kita duka, lalu tanggal 11 itu kita lakukan kegiatan untuk jual hasil bumi untuk pencarian dana. Batas waktu sampai tanggal 14, dan tanggal 14 itu selesai untuk pencarian dana untuk kegiatan rapat kerja daerah KNV wilayah Yaokimu sudah selesai dan tutup. Lalu kita pas tanggal 14 itu juga kita dengar informasi dari teman-teman bahwa teman-teman dari Jayapura bahwa di Vanuatu itu ada kena musibah di masyarakat Vanuatu, sehingga teman-teman kasih tahu untuk seluruh Papua demi kemanusiaan di Vanuatu kita akan lakukan penggalangan dana dan duka nasional. Akhirnya teman-teman kembali kumpul lalu memutuskan bahwa kita tidak akan penggalangan dana kemanusiaan di jalan-jalan, tapi ini tempat yang pas ada, sehingga kita lakukan penggalangan dana di tempat ini. Sehingga pada saat itu kita lanjutkan penggalangan dana untuk musibah kemanusiaan di Vanuatu sejak tanggal 16 sampai tanggal 18. Selama 3 hari kita lakukan penggalangan dana kemanusiaan. Lalu tanggal 18 sore harinya kita sudah laporkan bahwa kasih tahu masyarakat untuk kami lakukan ibadah penutupan tanggal 19 jam 2 siang. Kami sudah sampaikan. Lalu kami sampaikan, setelah itu tanggal 19 itu pagi-pagi itu teman-teman dari anggota KNP militan datang di tempat itu untuk mempersiapkan tempat-tempat ibadah, dan itu mereka siapkan, rapikan semua. Namun aparat kepolisian dari Polres Yaokimu mereka datangkan Brimob dari Wamena, kami tidak tahu. Pada saat itu Brimob dari Wamena mereka datang jam 6 pagi. Jam 6 pagi tiba di Bandara DKI. Setelah itu mereka sementara itu singgah di mana kami tidak tahu. Mereka tinggal di situ, mereka pasang strateginya di situ. Setelah itu mereka datang jam 8 pagi, itu langsung mereka serbu masuk ke tempat jualan pasar, di mana kami lakukan penggalangan dana kemanusiaan untuk Vanuatu. Dan kedatangan mereka itu mereka tidak bangun secara persuasif kepada pemimpin atau panitia, tapi langsung mereka masuk pegang spanduk, lalu alat-alat yang jualan di situ semua, lalu mereka bilang barang-barang ini yang kamu taruh dan kamu ini kah. Langsung mereka lakukan penggerebekan, mereka tendang-tendang, mereka merusak. Mereka lakukan seperti itu pada saat tanggal 19 jam 9 pagi. Setelah itu sudah teman-teman itu mereka ada teman ini sudah lakukan koordinasi dengan Telkom sudah baik, namun dari belakang anggota lagi menambah untuk memana situasi di situ, sehingga pada saat itu jualan itu dihambur, ditendang, dirusak. Akhirnya teman-teman dari KNPB yang sedang jualan itu mereka marah. Kita tidak lakukan demo, kita tidak melakukan mengganggu aktivitas orang lain, tapi kita lakukan jualan. Tapi kenapa anggota lakukan pengerusakan hasil jualan kami? Akhirnya teman-teman itu mereka emosi keluar. Akhirnya sudah dalam keadaan emosi itu mereka lain itu takut lari, lain itu emosi berteriak situ, tapi Brimob yang datang itu mereka lakukan
penembakan itu dari arah Pasar Lama, mereka tembak ke arah anggota KNP yang berada di situ. Setelah itu sudah karena bunyi tembakan, yang lain takut lari, yang lain ada di situ. Nah, pada saat itu juga anggota KNP namanya Isai Dabla, dia kena tembak di dada. Nah, terus salah satu lagi Soleman Pakabol, dia kena sikis peluru di paha, dapat tembak di paha kiri. Nah, itu yang kejadian pertama seperti itu, tanggal 19. Terus kejadian yang kedua, hari kedua itu tanggal 20. Tanggal 20 itu mereka lakukan penyisiran di rumah-rumah warga, mulai dari kantor sekretariat KNPB sampai rumah-rumah warga sekitar Jalan Helok sampai dengan Pasar Baru. Itu mereka melakukan pengerusakan, mereka melakukan pengejaran terhadap warga, lalu mereka juga lakukan ambil hak milik warga, sepertinya uang, terus panah, kampak, parang, terus foto, laptop, yang uang, yang motor mereka bawa ke Polres. Babi hewan yang ada milik KNP yang ada di sekretariat pun disiksa, ditendang. Oke. Seperti itu yang hari kedua kejadiannya seperti itu, dan pada saat itu masyarakat tidak aman, dikejar, langsung dobrak pintu masuk, akhirnya masyarakat takut semua lari ke hutan. Itu hari kedua, itu tanggal 20. Lalu lanjut lagi hari kedua itu lanjut lagi di Paradiso. Nah, di Paradiso itu mereka datang, oke, mungkin itu kejadian seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya, saya tanya, mungkin beliau sendiri sebagai apa dalam kegiatan itu dan bisa wawancara dengan kami? Kegiatan pada saat itu atau sekarang? Ya, saya tidak tahu kegiatan pada saat itu atau sekarang posisi sebagai apa. Ya, kalau sekarang posisi pengurus ketua KNP wilayah Yaokim. Nama Bapak siapa? Erius Bakabol. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin saya sambung sedikit. Dari itu sebenarnya tujuan kami lakukan kegiatan itu baik sekarang ini kami anggota KNPB, bahkan semua aktivis Yaokimu, tindakan yang lakukan itu hanya dari aparat yang mereka lakukan tindakan kekerasan, pengerusakan jualan dan tenda. Hari itu yang tindakan awal secara hukum itu sebenarnya itu aparat yang melakukan tindakan semua kejahatan kemanusiaan, penembakan sana sini itu tanpa perlawanan kami anggota KNPB, bahkan juga dari masyarakat belum ada menunjukkan bahwa kami tunjukkan perlawanan. Tapi mereka lakukan itu secara arogansi, tidak kemanusiaan mereka lakukan. Lalu pada saat itu juga tindakan awalnya mereka, lalu sampai dengan hari ini mereka salahkan kami ada 5 orang itu dibilang kami tersangka. Yang tentang tersangka ini juga kami pertanyakan, apa kesalahan kami pengurus KNPB Yaokimu dan atau aktivis semua aktivis KNPB Yaokimu? Karena tindakan semua itu dilakukan oleh aparat dan BRIMOB yang ada di sini. Tapi kami tidak bersalah menurut kami, karena kami tidak melakukan tindak pembalasan kejahatan terhadap mereka, dan juga tindakan awal itu dari mereka. Dan sampai hari ini mereka bilang kami tersangka atau DPO kena KUHP itu atas dasar apa? Kami juga perlu bertanya atas apa itu terhadap pernyataan Polres Yaokimu dan Polda Papua. Jadi sebenarnya ini tidak ada dasar untuk mereka bisa katakan kami ini pelaku kejahatan di Yaokimu. Kejahatan itu adalah aparat keamanan Indonesia yang ada di Yaokimu, bukan kami. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua itu kami harap
tersangka itu sebenarnya itu aparat, bukan kami KNPB Yaukimo. Kami tidak. Nah, kami harap juga semua lembaga bantuan hukum internasional dan nasional secara Indonesia juga harus melihat masalah ini secara detail, karena aktor kejahatan atau mungkin aktor pelanggaran tindakan kejahatan ini pertama awalnya itu dari mana? Mereka yang lakukan, bukan kami. Karena sama sekali kami tidak melangkah hukum Indonesia. Kami lakukan itu seperti aktivitas biasa pasar, seperti mama-mama yang di pasar jualan macam itu. Tapi ini semua tindakan itu hanya dari aparat. Jadi itu sebenarnya kembali ke situ. Jadi lihat jalan solusi kebenarannya itu. Kemudian kami KNPB juga tidak boleh dikejar. Pernyataan yang mereka lakukan oleh pihak organisasi gereja atau dari kepala suku adat itu semua tidak benar. Jadi itu juga mungkin perlu kami klarifikasi itu supaya jelas semua masalah. Jadi yang jelas bahwa semua tindakan paksaan itu lakukan oleh aparat semua. Jadi kalau melihat semua secara masalah ini secara jernih itu bukan kami KNPB. Semua ini hanya semua dari pemerintah Indonesia, baik itu bupati dengan Polres Yaukimo punya mau sedang mereka lakukan. Saya pikir dari mungkin tambahan dari kami seperti itu cukup sekian. Yang pertama terakhir pertanyaan saya, setelah kejadian terjadi bagaimana teman-teman punya keamanan masih baik-baik, tinggal saya aman-aman di kota kah? Tidak, sampai hari ini kami dikejar. Jadi kami masih, masyarakat lain sampai hari ini masih trauma dan kami pengurus, kami tidak bisa bebas masuk di kota. Jadi saat ini kami masih ada di hutan. Jadi kami tidak bisa masuk bebas di kota sejak hari itu sampai dengan hari ini. Ada yang DPO atau hanya pelanggar? Ya di DPO kan itu DPO kan bukan tapi tersangka. Mungkin itu DPO tapi tersangka menurut hukum Indonesia itu kena KUHP. Tapi pasal berapa kami tidak tahu. Tapi mereka bilang kami 5 orang itu tersangka. Nama Bapak siapa ini? Saya Aminus Balingka, Ketua PRD Yaukimo. Pada saat kegiatan sebagai apa? Saksi mata atau? Sebagai panitia umum. Jadi apa yang tadi Bapak dong bicara itu benar terjadi di lapangan? Benar sekali, itu kejadian di lapangan yang kami lihat dan ini yang terjadi. Oke. Karena kebenaran itu tetap benar, yang salah tetap salah.